Ini menjadi tugas para tokoh-tokoh agama untuk bagaimana ke depan lebih bisa beri motivasi lagi pada masyarakatnya tentang pentingnya membangun kekuatan dalam kehidupan ini. Maaf saya katakan, jangan seolah-olah yang mereka sentuh soal masalah keakhiratan, bahkan kecenderungannya untuk menganggap tidak penting masalah dunia ini. Sungguh saya kadang menjadi miris teman-teman semuanya. Ketika misalkan setiap bangun tidur, saya selalu disuguhi oleh syair-syair dari tempat ibadah yang selalu membicarakan tentang kematian. Bayangkan, orang bangun tidur di pagi hari yang seharusnya diberi sebuah motivasi untuk bisa bangkit, terjun ke dunia dengan penuh kesemangatan, mengukir prestasi-prestasi dalam kehidupannya. Ini sudah disuguhi dengan syair-syair kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat untuk menikmati hari libur di hari Minggu ini. Semoga hari libur teman-teman semuanya bisa menyenangkan, bisa ternikmati dengan baik. Sekedar mengisi waktu yang luang, kembali izinkanlah saya membuat vlog ini atau video ini ya. Kita ingin ngobrol-ngobrol, memperbincangkan sesuatu ya teman-teman semuanya terkait dengan perkembangan dunia informasi yang sedang ramai dibicarakan saat ini, yaitu tentang konflik antara Israel dan Palestina yang sampai hari ini tentunya masih berkecamuk dan terus menimbulkan banyak korban, termasuk korban dari orang-orang yang mungkin tidak tahu apa-apa, tapi mereka ikut jadi korban, bahkan sampai korban nyawa. Anak-anak kecil yang tidak berdosa ikut berguguran menjadi korban dari ganasnya peperangan. Kita semua ikut prihatin, kita ikut bersedih, kita sepenuh hati selalu berdoa semoga mereka yang terlibat dalam pertikaian itu secepatnya mendapatkan mungkin jalan keluar lain lah. Artinya apa? Ketika mereka berperang, ini bisa diyakini karena di antara mereka ada masalah, tapi mereka mengambil pilihan jalan untuk menyelesaikan masalah itu dengan peperangan. Untuk itu kita berharap semoga secepatnya ada solusi-solusi lain ya, yang bisa menjembatani, bisa menyelesaikan, bisa menjadi solusi permasalahan di antara mereka dengan jalur-jalur yang damai.
jalur-jalur yang tidak menimbulkan korban-korban yang tidak diperlukan. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kembali pada perbincangan kita tentang tentang berita ya sedang dibicarakan, yaitu tentang masalah Palestina. Memang dari masyarakat Indonesia tentunya sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memang sejak dulu masalah Palestina ini selalu menjadi perhatian ya, menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia, karena tiada lain ini tergerakkan oleh sebuah ajaran dari agama Islam yang menganggap bahwa atau yang mengajarkan kita wajib mempunyai rasa persaudaraan yang kokoh, mempunyai rasa solidaritas yang kuat di antara sesama Muslim. Nah, maka ketika saudara-saudara Muslim kita di Palestina sana sedang mengalami sebuah menghadapi sebuah permasalahan yang sangat berat, itu berupa peperangan ya dengan Israel yang tiada kunjung hentinya. Ini kita juga sudah sangat wajar bila kita ikut merasa berempati, merasakan kesedihan, merasakan penderitaan dari apa-apa yang saudara-saudara di Palestina rasakan. Berbagai dukungan, usaha untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina begitu gencar mengalir dari masyarakat Indonesia. Bahkan dari yang terakhir ini sampai MUI-pun atau Majelis Ulama Indonesia ini sampai mengeluarkan fatwa yang poinnya diantaranya adalah mewajibkan dukungan bagi seluruh umat Islam di Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina. Dan salah satu bentuk dukungan itu adalah digalakkannya aksi boikot dari berbagai macam produk yang diproduksi dan dijual oleh produsen-produsen yang terkait dengan negara Israel. Ini memang salah satu bentuk perlawanan barangkali ya, sebuah tindakan ya, wujud dari dukungan dari masyarakat Indonesia sebagai bentuk tindakan nyata, bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan melakukan boikot terhadap produk-produk dari negara Israel. Nah, harapannya ya setidaknya kita tidak lagi memberikan keuntungan-keuntungan yang bisa jadi ini juga menjadi dukungan bagi negara Israel itu untuk sedikit banyak membiayai kegiatan perangnya dalam memerangi rakyat Palestina. Nah, asumsinya seperti itu teman-teman ya. Asumsinya dengan kita tidak lagi membeli produk-produk dari negara-negara
Israel ya, dan mungkin negara-negara pendukung lainnya, ini asumsinya kita berarti menghentikan sokongan kita, ya, sokongan kita dari segi pendanaan bagi negara Israel itu. Nah, ya kita tidak tahu apakah tindakan yang semacam ini efektif atau tidak ya, karena kita, ya sudahlah, kita tidak perlu bicarakan efektif atau tidak ya. Yang penting mungkin bagi kita, inilah yang bisa kita lakukan sebagai tindakan real, tindakan nyata, sebagai bentuk dukungan ya, dukungan daripadanya sekedar mungkin omong-omong kosong di mimbar-mimbar yang hanya terkesan berkuar-kuar, yang hanya bisa membakar sikap emosional tanpa tindakan nyata. Ya setidaknya dengan adanya gerakan boykot dari produksi dari barang-barang dari Israel itu, kita sudah melakukan tindakan yang nyata. Walaupun kita juga melihat dalam perkembangannya, apa yang diserukan oleh MUI ini juga tidak lepas dari pro kontra. Ada yang sependapat, ada yang berbeda pendapat ya. Ya memang segala sesuatu itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Ya. Sehingga tetap di sana apapun itu adalah selalu menimbulkan pro dan kontra. Ya silakan saja. Di sini kita tidak ingin lebih jauh memperdebatkan masalah itu. Cuma yang ingin saya tekankan di sini teman-teman semuanya, ada satu poin yang sungguh membuat saya menjadi harus merenung ini teman-teman. Bagaimana itu? Bahwa dari adanya seruan dari MUI ini untuk memboikot atau tidak membeli, tidak memakai produk-produk dari Israel itu, kita lalu disodorkan pada sebuah list data berbagai macam produk-produk yang disinyalir itu diproduksi atau terkait dengan, atau produsennya terkait dengan negara Israel. Wah, saya jadi ya cukup tercengang karena apa? Begitu banyaknya ya barang-barang ya yang ternyata beredar di negara kita, dipasarkan di negara kita. Ya. Nah, jadi selama ini memang kita itu ya, ini yang menjadi saya harus berpikir, merenung. Jadi kita ini, kehidupan kita ini ya selama ini sudah sangat tergantung dengan produk-produk dari luar. Ya kita dari daftar barang-barang itu yang katanya diproduksi oleh Israel atau siapapun yang masih terkait dengan Israel itu, kita lihat begitu sangat banyak, dari barang yang paling sederhana sampai barang-barang yang bisa dikatakan kelas mewah, dari kebutuhan harian sampai kebutuhan yang sifatnya kekhususan. Waduh, maka kita menjadi sadar teman-teman, betapa kita selama ini hanyalah menjadi bangsa yang mampu menjadi konsumen. Ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita ini baru hanya membaca daftar barang yang diproduksi
dari negara Israel atau yang terkait dengan Israel ini belum, kalau kita mungkin mendata lagi barang-barang yang dibuat oleh negara-negara luar yang lainnya semacam Cina atau ya negara manapun yang di luar dari bangsa kita sendiri, mungkin kita akan lebih tercengang lagi. Bahkan kita mungkin harus menerima kenyataan bahwa ternyata hidup kita sudah begitu dikuasai oleh barang-barang dari produksi yang di luar bangsa kita sendiri. Kita sudah dikuasai oleh produk-produk dari asing. Ya, bisalah kita kadang melihat secara langsung dari kebutuhan ya di tingkat dapur ya, sampai ya kebutuhan yang sifatnya sangat penting dan mewah ya. Dari perlengkapan mandi, ada sabun, ada pasta gigi ya, dan sampai kebutuhan-kebutuhan lain semacam kendaraan dan kebutuhan-kebutuhan kemewahan yang lain. Nampaknya kita harus menerima kenyataan kemirisan ini. Saya sampai akhirnya bertanya, jadi kita ini dari sekian barang-barang ini yang kita gunakan sehari-hari, apa sih yang dibuat oleh kita sendiri ini apa? Ya. Kenapa kita sepertinya merasa sulit untuk menemukan hal itu? Karena emang kadang kita juga merasa lebih percaya, merasa lebih nyaman, merasa lebih punya gengsi kalau menggunakan barang-barang yang diproduksi dari luar itu. Sementara kita kadang justru menganggap rendah, menganggap kurang bermutu, menganggap kurang bergengsi bila menggunakan produk-produk bangsa sendiri. Nah, inilah yang sungguh harus kita renungi teman-teman semuanya. Karena apa? Kalau hal ini terus terjadi, ya, ini sangat memprihatinkan. Ini sama saja kita walaupun sudah merdeka, tapi hakikatnya kita masih terjajah. Kita tidak terjajah secara fisik, tapi secara ekonomi. Lalu apakah kerugian bagi kita? Ya jelas rugi. Memang secara fisik kita tidak dikuasai, tapi secara ekonomi kita sudah dikuasai. Kita tergantung pada mereka. Ya, kita selalu setor keuntungan-keuntungan pada mereka. Mereka memasarkan barang-barangnya di negeri kita. Kita membeli ya dengan bangga, ya, menggunakan produk mereka dengan bangga, bahkan kadang mau membelinya dengan harga mahal, mau membelinya dengan harga cicilan, dengan mengkreditnya yang harus ditaruh dan kerja keras mengejar setoran tiap bulannya. Nah, mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan dari jerih payah yang kita lakukan. Nah, ini apa tidak sama dengan kita pada dasarnya masih dijajah, teman-teman? Iya, kita pada dasarnya masih dijajah. Dijajah lewat jalur ekonomi. Nah, oleh karena itu di sini kita harus mengakui kita mau bagaimana kita posisinya adalah posisi yang lemah. Karena apa? Sekali lagi kita sudah terlanjur tergantung dengan apa-apa yang
diproduksi oleh negara-negara lain. Sehingga saya bukannya ragu dengan adanya gerakan boikot terhadap barang dari negeri Israel ini, tapi saya juga bertanyakan apakah ini akan efektif? Sampai kapan kita mampu bertahan untuk tidak menggunakan barang-barang itu, barang-barang yang diproduksi oleh Israel atau yang terkait dengan Israel itu? Ya semoga kita kuatlah, tapi nampaknya karena kita sudah terlanjur dengan ketergantungan terhadap barang-barang itu, ya wallahu alam, ya. Oleh karena itu, marilah kita renungkan, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa selemah ini kondisi bangsa kita? Apalagi kalau kita kembalikan kita sebagai umat muslim, ya, negara kita adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Kenapa menjadi lemah semacam ini? Kenapa umat Islam menjadi lemah semacam ini? Apa yang terjadi dengan umat Islam? Kenapa harus menjadi bangsa yang hanya berkelas sebagai konsumen bukan produsen? Bangsa yang terjajah secara ekonomi. Inilah yang harus benar-benar kita renungkan. Iya, karena kalau kita tidak merenungkannya, tidak memikirkannya, tidak mempedulikannya, selamanya kita menjadi bangsa yang lemah. Maka ketika kita menjadi bangsa yang lemah, ya jangan heran kalau di mana-mana kita selalu direndahkan, selalu diremehkan, selalu dizalimi, ya, selalu menjadi bahan ditindas, bahan penindasan dari mereka-mereka yang lebih kuat. Nah inilah kenapa kita juga selama ini juga misalkan begitu sulit untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, ya karena kita secara jujur, ya, kita mengakui kita itu dalam posisi yang lemah. Nah, oleh karena itu marilah kita harusnya punya semangat untuk bangkit menjadi bangsa yang kuat. Dan ini tidak lain harus dimulai dari pola pikir yang benar, pola pikir yang membangkitkan semangat untuk berjuang menjadi bangsa yang kuat. Nah, oleh karena itu ini menjadi tugas para tokoh-tokoh agama untuk bagaimana ke depan lebih bisa beri motivasi lagi pada masyarakatnya tentang pentingnya membangun kekuatan dalam kehidupan ini. Maaf saya katakan, jangan seolah-olah yang mereka sentuh soal masalah keakhiratan, bahkan kecenderungannya untuk menganggap tidak penting masalah dunia ini. Sungguh saya kadang menjadi miris teman-teman semuanya. Ketika misalkan setiap bangun tidur, ya, saya selalu disuguhi oleh syair-syair dari tempat ibadah yang selalu membicarakan tentang kematian. Bayangkan, orang bangun tidur di pagi hari yang seharusnya diberi sebuah motivasi untuk bisa bangkit, terjun ke dunia dengan penuh kesemangatan, mengukir prestasi-prestasi dalam kehidupannya. Ini sudah disuguhi dengan syair-syair kematian. Waduh, ini nyata saya alami. Karena kebetulan rumah saya dekat dengan tempat ibadah, dengan musola yang setiap pagi, ya, sebelum didirikan sholat itu kan selalu ada senandung syair-syair, ya, sambil menunggu jamaah. Nah, itu yang kebanyakan yang disenandungkan itu adalah senandung-senandung yang terkait dengan masalah kematian. Ini menurut saya sesuatu yang sebenarnya kurang pas, ya,
ketika kita bangun dari tidur, mestinya kita diberi kesemangatan untuk bagaimana kita bisa menyongsong kehidupan dengan sepenuh hati, siap bekerja dengan sebaik-baiknya demi kehidupan yang lebih baik. Nah, saya juga kadang merasa apa? Merasa gimana, risih atau gimana ya? Nah, ketika misalkan saya mendengarkan khutbah-khutbah di masjid, pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para ulama-ulama itu, ini 90% ini selalu bicara tentang kematian dan dalam tanda kutip meremehkan kehidupan ini. Nah, barangkali ini yang saya sampaikan ini ya, yang saya sampaikan ini cukup menjadi akar permasalahan kenapa kita menjadi lemah dalam masalah duniawi. Kita ketinggalan dalam masalah duniawi, sehingga masalah duniawi hampir semuanya bidangnya dikuasai oleh orang-orang yang non-muslim. Nah, karena apa? Karena orang Islam sejak dari tidur sampai tidur lagi sudah termotivasi hanya untuk mengejar masalah-masalah dunia setelah mati. Nah, cobalah ini untuk kita renungkan bersama teman-teman semuanya, karena saya lagi bukannya kita menganggap masalah akhirat itu tidak penting. Kita sangat yakin percaya bahwa kehidupan di akhirat lebih baik, lebih penting dari kehidupan dunia ini. Tapi bukan berarti kita harus melupakan kehidupan di dunia ini. Kita tidak perlu mengejar hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Karena faktanya kalau di dunia ini kita menjadi lemah, maka inilah hal-hal ketragisan yang banyak dialami oleh kita sebagai umat Islam yang diakui atau tidak adalah umat-umat yang bisa dikatakan saat ini adalah umat yang lemah. Teman-teman semuanya, Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran agama ini sebenarnya selalu berprinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam doa yang selalu menjadi andalan ya, bahkan dijadikan sebagai doa istilah sapu jagat ya, doa wajib yang selalu diucapkan oleh setiap muslim pada setiap kesempatan, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan di dunia saya ini menjadi kehidupan yang baik, dan jadikan pula kehidupan akhirat saya menjadi kehidupan yang baik, dan jauhkanlah diri kami dari api neraka. Nah, disinilah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita berharap mempunyai kehidupan yang baik di dunia, juga kehidupan baik di akhirat. Dua-duanya harus seimbang, harus dipikirkan, harus sama-sama dikejar dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tidak bisa melupakan kehidupan dunia hanya untuk mengejar kehidupan di akhirat, karena faktanya kita masih hidup di dunia dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ya, untuk itu sekali lagi kita mengajak pada para ustadz ini, para ulama-ulama, para dai, marilah kita bangkitkan umat. Jangan harus kita setiap hari cekoki dengan seakan-akan termotivasi untuk mengejar masalah-masalah akhirat saja. Tapi kita harus memotivasi mereka untuk membuat keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kita harus menjadi umat yang kuat dalam masalah keduniawian, tapi kita tidak boleh melupakan usaha-usaha kita untuk bisa kuat pula dalam masalah keakhiratan. Tolong, mari kita buka paradigma yang baru, karena kita sungguh menjadi prihatin ketika di mana-mana umat Islam rata-rata kehidupannya adalah lemah.
terkuasai oleh mereka-mereka yang, ya katakanlah sebut saja, yang non-muslim. Dalam lapangan ekonomi, dalam lapangan teknologi, dalam segala hal bisa dikatakan kita serba dalam posisi yang lemah. Nah, akibatnya kita memang benar-benar lemah. Akibatnya seperti yang terjadi sekarang ini, ketika adalah salah satu saudara kita yang tertindas, seperti yang terjadi di Palestina itu, kita relatif tidak bisa memberikan sesuatu apapun yang bisa lebih efektif untuk membantu mereka. Saya lagi, ini tidak lain karena kita jujur ya, secara jujur ya, atau silakan diakui atau tidak, kita mestinya melihat kita ini dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, marilah saya lagi kita bersama membangun sebuah wacana-wacana baru, pandangan-pandangan baru, pola-pola baru dalam termasuk dalam berdakwah. Kita, saya lagi, jangan hanya membius, jangan hanya melenakan umat kita ya, masyarakat kita hanya pada masalah-masalah keakhiratan, sehingga kesemangatan bagi mereka untuk memperkuat dirinya dalam kehidupan di dunia ini menjadi lemah. Saya lagi, agama Islam bukanlah agama yang hanya memikirkan masalah akhirat belaka. Agama Islam diturunkan untuk mengatur hidup manusia agar mencapai keseimbangan yang sempurna antara kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan agama Islam kita akan hidup baik di dunia ini, dengan agama Islam pula kita juga insya Allah akan terjamin kebaikan hidupannya di akhirat nanti. Selagi kita mau dan mampu untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, mari kita untuk merubah pola pikir kita, cara pikir kita. Jangan seolah-olah ketika bicara agama, seolah-olah kita hanya bicara soal akhirat saja. Sekali lagi, mari kita dengan semangat agama, dengan ajaran agama, dengan tuntunan agama, kita raih kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Demikian teman-teman semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan kekuatan, kemudahan dalam menjalani kehidupan ini ya. Kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang tidak tergantung dengan bangsa yang lain ya. Dan khususnya semoga apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina akan cepat mendapatkan jalan keluar, sehingga mereka semua akan mendapatkan kedamaian yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.